Untuk masuk pendaftaran itu tidak ada uang gedung, tidak ada uang tambahan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Ambiar, kembali lagi bersama Teh Lisna. Sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Di segmen Anakku Ceria, kita kedatangan tamu dari salah satu lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Hidayatus Sibyan, yaitu TKQ Hidayatus Sibyan Pelausan gitu ya, dengan Ibu Desi Rahayu Tiffany, biasa dipanggil Ibu Desi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Selalu ceria soalnya. Kegiatan lancar Bu? Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan lancar. Sangat luar biasa. Berarti Ibu Desi ini sebagai Wakil Kepala Sekolah. Oke, Wakil Kepala Sekolah TKQ Hidayatus Sibyan Pelausan gitu ya. Nah, kita di sini ngobrol santai aja Ibu terkait profil, terus kayak semacam metode pembelajaran dan media pembelajaran yang ada di TKQ gitu ya. Berarti TKQ Hidayatus Sibyan Pelausan itu berdiri sejak tahun berapa Bu? Kita berdiri sejak tahun 2017. Itu di awal masih menginduk dengan TKQ Hidayatus Sibyan yang di sini, yang di Kecomberan. Sampai berjalan dengan hari ini. Oh, berarti emang awalnya di sini dulu menginduk sampai sekarang gitu ya. Berarti TKQ itu kan Q-nya itu Qur'ani ya Bu ya? Iya. Apa memang dari segi pembelajaran itu difokuskan ke Qur'an atau bagaimana Bu kira-kira? Memang difokuskan, tidak terlalu fokus. Ada pembelajaran Al-Quran itu intensif, walaupun kita fokusnya tidak hanya ke Qur'aninya. Untuk pembelajaran umum juga kita fokuskan, tapi memang dibandingkan dengan TK umum itu lebih TKQ lebih intensif untuk pembelajaran agama, terutama di Al-Qur'annya. Oh, di Al-Qur'annya. Jadi emang kalau semisalkan ada Al-Qur'annya, ada TKQ-nya itu emang lebih condong kepada Al-Qur'annya gitu ya. Ya lebih banyak intensif, lebih banyak pengajarannya. Oke. Ibu Desi selagi sebagai wakil kepala sekolah, sebagai ibu rumah tangga atau misalkan yang lain juga Bu? Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga luar biasa. Jadi sambil mengurus rumah tangga jadi wakil kepala sekolah juga. Luar biasa. Nah, berbicara tentang metode ataupun media pembelajaran di anak ya Bu ya, terkait pendidikan TK. Kadang bagaimana sih sebenarnya sikap ataupun emang yang harus dimiliki pendidik di tingkat TK ataupun RA, karakter gurunya itu seperti apa Bu yang harus dimiliki? Kalau untuk saya pribadi, pandangan saya pribadi, ketika kita merekrut guru untuk di TK saya, itu yang saya utamakan, guru itu harus sabar. Selain sabar juga dia harus care ke anak, harus tanggap, respeknya ke anak itu harus bagus. Sisanya kalau untuk penyampaian materi itu istilahnya global lah, semua guru juga kan memang harus memiliki kemampuan untuk itu. Tapi yang saya utamakan itu respect guru ke anak, tanggapnya ke anak, terus care-nya dia ke anak itu seperti apa gitu. Saya lebih ke situ kalau untuk perekrutan guru, kalau untuk guru di kita gitu. Oke, jadi selain sabar juga harus ya respect-nya juga harus tinggi ya Bu ya, emang harus. Respect-nya guru itu kan kalau misalnya kita sebagai guru itu harus respect. Kenapa? Kalau anak nangis kita nggak ini harus kan harus ya, kita betul, harus cepat gitu, harus tanggap ketika ada sesuatu yang terjadi dengan kelas kita, baik dari siswanya atau kadang ada kursi terbalik, meja terbalik, namanya juga dengan anak-anak. Jadi hyperaktif gitu. Kadang ada anak-anak yang namanya setiap kelas itu pasti ada anak yang aktif itu, walaupun tidak pasti setiap kelas ada, tapi kebanyakan itu ada satu siswa yang lebih istimewa aktif dari siswa yang lainnya gitu ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari di TKQ Pelausan ini Bu, sebenarnya ada berapa pendidik berarti kira-kira? 5 ada 6 dengan kepala sekolah. Oh, luar biasa. Ada berapa rombel kira-kira? Kalau dirombelkan itu harusnya 4 rombel dan satu kelas 2 guru. Cuma karena kita ada keterbatasan kelas, jadi kita bagi-bagi. Jadi gurunya ada yang mendobel-dobel. Jadi kadang 2 guru itu masuk ke 2 kelas. Jadi wali kelas 2 kelas. Sebenarnya
kelas A itu kan 2 rombel. Nah, itu di handle sama 1 wali kelas dan 1 guru pendamping. Itu 2 kali nanti masuknya. Saking emang banyaknya murid yang Alhamdulillah itu ya luar biasa. Karena antusias masyarakatnya banyak yang mempercayakan kepada kami gitu. Sekarang masih dibuka Bu pendaftarannya apa sudah ditutup? Kalau untuk tahun sekarang alhamdulillah sudah ditutup karena sudah 30 siswa yang masuk. 30. Sebenarnya kalau kita ada kelasnya saya masih banyak ini yang mau mendaftar. Cuma sama saya kita kelasnya terbatas, Bu. Kalau kita masih nerima terus nanti mau ditaruh di mana? Nggak fokus takutnya gitu ya. Terlalu penuh nanti kelas. Nah, berbicara tentang TKK Hidayatul Sibyan Pelausan ini sebenarnya visi misi seperti apa sih atau tujuan apa sih yang emang dimiliki dari TKK Pelausan ini, Bu? Tujuan kita sih sebenarnya untuk mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuan mereka. Kita hanya untuk mengarahkan dari pergaulan yang zaman sekarang itu kan banyak ya pergaulan-pergaulan yang menyimpang. Jadi apalagi di lingkungan kita di sana itu banyak masih pengaruh dari luarnya itu masih besar. Sangat tinggi gitu, masih sangat tinggi. Jadi alangkah lebih baik kita mengarahkan anak-anak, mengarahkan bakat dan minat anak-anak ini untuk tujuan yang lebih baik dengan metode-metode Islami. Oke. Dengan metode-metode Islami karena memang namanya juga TKK karena emang lebih cenderung gitu ya, lebih baik pendekatan yang Islami. Oke, kalau dari segi waktu belajar Bu, kira-kira misalkan Senin sampai Sabtu kah atau Senin sampai Jumat? Sampai Jumat. Ada 2 season. Untuk season pagi itu untuk kelompok B itu dari jam 8 sampai jam 11 karena ada 2 rombel. Dan untuk TKA itu jam 2 sampai dengan jam 4:30. Wow. Itu di season kedua. Itu juga 2 rombel. Oke. Padat sekali. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ibu rumah tangga iya, terus wakil kepala sekolah juga iya, capeknya sangat luar biasa, betul Bu? Alhamdulillah, kalau kita menikmati, insya Allah capeknya tidak terasa. Betul. Ya saking istilahnya kita bahasanya menikmatinya jadinya ya enak-enak aja gitu ya Bu. Gitu. Oke, nah Ibu Desi ini sebagai wakil kepala sekolah berarti artinya itu bagaimana caranya membantu kepala sekolah dalam manajemen sekolah gitu ya. Tapi sesekali suka ngajar Bu atau gimana? Kalau misalnya ada guru yang berhalangan hadir ya saya menggantikan. Tidak mungkin kelas saya biarkan kosong. Iya, jadi emang kalau misalkan nggak ada yang masuk baru ibu masuk. Iya. Nah, kadang kalau di kelas itu kan ada aja anak-anak yang istimewa. Itu yang kadang suka lari-lari, banting apa tak segala macam gitu ya. Gimana sih misalkan ketika kita menghadapi karakter anak yang seperti ibu itu Bu, efektif? Sebenarnya setiap anak walaupun dia anak yang istimewa, ketika kita dekati dari hati ke hati, kita ajak ngobrol baik-baik, kita ajak ngomong baik-baik, itu anak itu akan dekat dengan sendirinya dengan kita, akan ada rasa segan sendirinya dengan kita. Jadi saya lebih ke pendekatan emosional sih dengan siswa yang seperti itu. Jadi ketika dia bergerak aktif, kalau kita udah ada pendekatan nih dengan kita, sudah dekat gitu, sayang udah ya, udah dulu, duduk dulu, dia akan mengerti walaupun setelah kita ngomong ya mulai lagi. Tapi dengan pendekatan emosional itu dia akan lebih mendengarkan ketika kita berbicara. Jadi emang sedikit-sedikit dengan secara lemah lembut gitu ya Bu ya, dengan sendirinya juga. Terus kalau semisalkan berbicara tentang karakter anak gitu ya Bu ya, pasti kan beragam juga. Ada yang istimewa, ada yang luar biasa, ada yang cepat tanggap, ada yang perlu bimbingan juga. Nah, bagaimana apakah misalkan ada pembelajaran yang memang dikhususkan untuk anak-anak emang yang masih kurang, atau misalkan memakai metode yang seperti apa yang emang misalkan menghadapi karakter anak yang berbeda seperti itu Bu? Biasanya kita ada pembelajaran khusus untuk anak-anak yang tertinggal, itu ada di luar jam belajar. Kalau misalnya efektif, efektif itu kita sampai jam 10. Berarti untuk yang ini kita ada tambahan jam setengah jam di luar jam ketika teman-temannya sudah pulang. Itu kita ada kegiatan khusus untuk mereka, treatment khusus lah istilahnya untuk mereka. Jadi emang ada tambahan gitu ya? Ada tambahan. Ada tambahan belajar sesuai keinginan dia. Biasanya kalau anak yang
khusus seperti itu tuh kita ajak belajarnya sesuai dengan minatnya dia di apa. Jadi kalau misalnya minatnya dia ke menggambar, itu biasanya kita melalui gambar-gambar, visual, atau dia banyaknya mendengar dari audio gitu, kita ada pendekatan-pendekatan dari situ di luar jam pelajaran. Ada pendekatan khusus bagi anak-anak yang emang masih perlu bimbingan juga gitu ya. Terkait istilahnya di pembelajaran di TKK sendiri gitu ya Bu ya. Kadang kan perlu adanya kerjasama dari masing-masing anak, dan di pembelajaran anak-anak juga kan ada yang di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas gitu ya. Kalau di pembelajaran TKK Pelausan Hidayatus Sibilan Pelausan gimana Bu? Memang kita ada waktu-waktunya di dalam kelas, ada jamnya juga kita di luar kelas. Tidak melulu di dalam kelas dan tidak terlalu sering juga kita di luar kelas, karena untuk TKA itu kan belajar siang nih, kita kan lagi terik-teriknya, nggak mungkin kan kita sering-sering berada di luar. Kasihan juga anak-anaknya, kecuali kalau yang pagi itu memang pagi ada pembiasaan di luar kelas gitu. Jadi emang karena ada masih pagi sambil berjemur lah istilahnya kan. Masih enak gitu mataharinya gitu ya Bu ya. Kalau untuk yang siang itu kita minimalisir untuk kegiatan di luar sekolahnya. Jadi selain ada di dalam, di luar kelas juga memang untuk mengeksplor lingkungan gitu ya. Mataharinya masih sehat gitu ya, vitamin. Sangat luar biasa Sobat Ambiar. Nanti kita lanjut lagi perbincangan karena masih banyak nih yang pengen dikepoin dari TKK Hidayatus Sibilan Pelausan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anakku Ceria. Sobat Ambiar, kembali lagi di segmen Anakku Ceria bersama Ibu Desi dari TKK Hidayatus Sibilan Pelausan gitu ya. Tadi udah menyinggung sedikit terkait pembelajaran, terus situasi profil dari sekolah. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya program apa yang emang rutinan tuh ada di sekolah, atau semisalkan ada pembiasaan dulu, atau memang ada hafalan Quran atau sebagaimana kira-kira? Kalau program-program khusus seperti itu memang kita sebelum pembelajaran itu ada pembiasaan untuk hafalan. Hafalannya dimulai dari surat An-Nas, itu kita targetkan untuk TKA itu paling sedikit sudah bisa sampai ke Al-Fil. Itu paling sedikit. Syukur-syukur bisa lebih sampai ke At-Takasur juga lebih bagus. Kalau untuk TKB memang kita targetnya udah sampai di At-Takasur. Memang tergantung pencapaian siswanya kalau itu. Terus kalau untuk pembiasaan sholat berjamaah juga ada. Kalau yang rombel pagi itu kita adakan sholat berjamaah duha. Kalau yang rombel siang kita adakan sholat berjamaah duhur. Walaupun belum fokus, anak belum bisa, tapi insya Allah mereka mendengarkan dan bisa untuk membacakan ulang gitu. Karena kadang kalau misalkan anak kecil, apa yang dia lihat, yang dia dengar kadang secara terbiasa gitu ya Bu ya, ikut sholat. Insya Allah untuk gerakan sholat dan bacaan sholat mereka sudah bisa, gitu. Walaupun belum bisa khusyuk lah istilahnya. Masih tengok-tengok anak-anak gitu. Oke, luar biasa. Di samping memang ada pembiasaan gitu ya Bu ya, ada pembiasaan pas awal hafalan, terus sholat berjamaah dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita itu harus ke TKK Hidayatus Sibilan Pelausan? Apa yang bisa menjadi ikonik atau emang khasnya nih di Pelausan misalkan? Kenapa? Karena kami itu pembelajaran di kami itu sudah paket komplit. Apa tuh komplitnya? Komplit itu umum dapat, agama dapat, belajar membaca, belajar menulis, berhitung itu sudah pasti, belajar ngaji dapat, belajar sholat dapat, hafalan dapat, paket komplit. Paket komplit. Jadi calistungnya ada, gitu ngajinya ada. Dan ya udah deh, jadi istilahnya udah komplit gitu ya, udah belajar ngajinya juga gitu ya. Sudah ada semua. Jadi kalau anak-anak biasanya kan kalau ngaji ke musola atau ke guru ngaji itu kan suka susah. Itu udah ada di sekolah, jadi udah tidak mengkhawatirkan untuk ngajinya gitu. Jadi tidak terlalu khawatir kalau emang istilahnya tidak ngaji keluar gitu ya, misalkan dia malas atau sebagainya. Karena setiap hari kita udah ngaji, hafalan berjalan insyaallah. Nah, berarti itu juga salah satu yang membedakan TKK Pelausan dengan yang lain gitu ya. Ada paket komplit itu. Berbicara dengan Ibu Desi sebagai wakil kepala sekolah, pasti kan memang
setiap guru juga kan punya karakternya masing-masing dan memiliki kompetensi masing-masing. Ibu sebagai wakil kepala sekolah, di samping ada kepala sekolah ya Ibu. Bagaimana sih caranya emang istilahnya memanajemen guru supaya emang istilahnya menilai peserta didik, supaya kan ada yang harus benar-benar objektif ya Bu ya. Ada nggak boleh subjektif. Nah, bagaimana ketika manajemen gurunya itu Bu? Kalau saya sih lebih ke sharing dengan gurunya. Jadi ketika mereka menemui kesulitan, apa sih kesulitannya, bagaimana? Misalnya kesulitan dengan anak yang ini, Bu, anak ini kok ada agak sulit di ini gitu. Kita ngobrol, sharing, berbagi dengan guru yang lain, berbagi pengalaman, bagaimana cara menanganinya, bagaimana solusinya ketika ada masalah di kelas yang tidak bisa guru itu pecahkan. Kita sharing bersama-sama dengan kepala sekolah juga, bagaimana caranya nanti gitu. Terus nanti kita ngobrol juga, ada waktunya kita ngobrol dengan orang tua, silaturahmi dengan orang tua itu ada waktunya juga, rutin kita lakukan dengan orang tua. Jadi perkembangan anak itu di sekolah dengan di rumah seimbang, bisa sinkron gitu ya Bu ya, selaras, karena emang di samping guru juga orang tua juga punya tanggung jawab penuh gitu ya, penuhnya di terkait orang tua terkait pendidikan anak. Jadi adanya sharing season dengan guru gitu ya, dari hati ke hati terkait masalah yang ada di kelas itu sendiri. Oke. Nah, berbicara tentang tadi ngobrol dengan orang tua, laporan dan sebagainya. Berarti itu tuh ada semacam kayak agenda khusus ya Bu ya, atau per 3 bulan rutin. Agenda rutin. Jadi satu semester bisa 3 kali tergantung keadaan. Normalnya sih kita 2 kali satu semester, itu di tengah semester dengan di akhir semester itu ngobrol tentang perkembangan anak dengan orang tua. Nanti untuk menghadapinya seperti apa, anak ini bagaimana, treatment di rumahnya harus bagaimana, itu nanti kita obrolkan dengan orang tua. Biar bisa saling kerjasama gitu kerjasama. Ya. Oke. Sangat luar biasa, karena kalau berbicara tentang pendidikan anak apalagi usia TK sangat banyak yang menjadi pembahasan gitu ya Bu ya, apalagi di usia kalau TKK berarti dari tahun dari usia berapa sampai berapa Bu? Kalau umumnya itu 5 sampai 7 tahun, cuma 4 tahun lebih biasanya sudah masuk ke TKK. Jadi kita ini kan dari 4 tahun aja, 4 tahun sampai 7 tahun. 4 tahun sampai 7 tahun. Yang penting sudah istilahnya memenuhi kriteria usia itu gitu ya, bisa masuk. Atau misalkan harus bisa gimana dulu atau boleh? Kalau untuk TK tidak ada syarat khusus, harus karena memang kita pendidikannya paling dasar awal itu dari TK ya? Awal banget, jadi nggak harus, kalau di SD misalnya harus bisa baca, kalau di TK anak harus sudah bisa apa gitu. Baru mengenal. Mereka baru tahu lingkungan pendidikan, mereka baru dikenalkan, bukan mengenal ya, baru dikenalkan, malah bukan mengenal lagi, baru dikenalkan, baru kenalan. Betul. Yang namanya huruf itu seperti apa, angka seperti apa, itu baru kenalan di TK. Jadi tidak ada syarat khusus harus bisa seperti apa, enggak. Oke. Jadi yang penting sudah memenuhi kriteria usia, dia udah bisa masuk gitu ya di TK. Dan yang terpenting tidak berkebutuhan khusus. Kalau berkebutuhan khusus kita sarankan untuk ke sekolah khusus juga gitu ya. Oke, ada juga naungannya yang beda gitu lagi. Nah, berbicara juga tentang pendidikan anak, ada juga anak yang emang istilahnya cepat tanggap gitu ya Bu ya. Ada juga anak yang emang tadi dibilang perlu bimbingan khusus. Nah, adakah reward atau apresiasi ini yang misalkan dari pendidik atau misalkan dari sekolah yang diberikan kepada anak-anak yang emang cepat tanggap nih, berprestasi, adakah Bu? Kalau reward itu biasanya dari kelas itu memang kita setiap pembelajaran itu, setiap evaluasi itu ada. Setiap evaluasi itu ada, entah berupa bintang, berupa permen atau apa, walaupun rewardnya tidak besar. Itu ketika anak yang sudah bisa mencapai standar kitanya gitu, ada rewardnya. Iya, luar biasa. Jadi supaya untuk memotivasi siswa yang lainnya agar bisa seperti mereka yang mendapat reward itu. Oke. Jadi emang untuk memancing semangat, memotivasi supaya jadi reward meskipun sederhana ya Bu ya. Jadi emang bisa memotivasi. Nah, berarti TKK Hidayatus Sibian Pelausan itu ada di alamatnya di mana Bu? Kira-kira kalau misalnya kita mau daftar. Dusun Pelausan RT 1 RW 2 di Blok Sumbul. Jalan arah Makam Sumbul di situ. Jadi berarti kalau dari jalan ini nih, Jalan Cakrabuana berarti
berapa menit kira-kira? Kalau dari Jalan Cakrabuana ke Dusun Plausan 20 menit. 20 menit. Kalau dari jalan ini, kalau dari Keramat Talun ke sana ya 10 menit 15 menit sampai. Udah masuk gitu ya. Oke. Kalau berbicara tentang emang metode tadi sudah dijelaskan, media dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan pembelajaran di TK Ki Hidayatul Siban Pelausan ini tuh identiknya atau mayoritasnya itu pendidiknya itu memakai metode apa, Bu? Kalau secara umum sih kita klasikalnya, karena anak-anak itu kan masih baru mengenal, jadi kita kenalkan melalui klasikal dulu. Mungkin nanti dievaluasi, baru nanti ada learning by doing atau apa. Jadi untuk warna-warna, terutama untuk warna nih, kita biasanya dengan praktek, dengan mengenal nama-nama warnanya. Nama-nama warna, kita keliling ke lingkungan sekitar, mengenalkan bahwa ini warna apa yang kita temui di lingkungan itu kita kenalkan. Oke, belajar di lingkungan gitu ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Kalau dari segi kemandirian anak, Bu, apakah emang boleh ditunggu misalkan di sekolah, apa emang ya udah deh percayakan kepada kita pihak sekolah gitu ya, boleh ditinggal atau bagaimana, Bu? Kalau saya di sekolah saya awal semester 1-2 bulan masih boleh ditunggu tapi di luar. Tapi setelah pertengahan semester itu saya minta orang tua silakan antar dan jemput saja. Supaya anaknya silakan percayakanlah kepada sekolah. Kita percaya, ibu percaya sama saya percaya lagi sama anak ibu, dia tidak akan kehilangan ibunya ketika ditinggal gitu. Jadi saling percaya antara orang tua dengan guru, dan alhamdulillah berjalan. Di awal semester saja mereka ditungguin. Kesininya ya antar jemput. Komunikasi dengan orang tua tetap lancar melalui grup gitu. Ada forum, ada grupnya sendiri khusus dengan orang tua. Jadi ketika ada problem ya kita hubungi orang tua melalui itu kapan bertemunya gitu. Jadi awal semester emang boleh sambil diantar, pertengahan semester udah ditinggal dulu gitu ya. Itu kalau ditunggu di sekolah juga tidak boleh di area sekolah. Tidak boleh dekat-dekat dengan sekolah. Nanti lihatin orang tua terus bolak-balik, keluar masuk dengan berbagai alasan. Dan anak juga, pengalaman juga, kalau orang tuanya ada di sekitar mereka, itu mereka tuh malah jadinya nggak mandiri, kurang kemandirian di kelas itu. Karena contoh kecilnya aja nih, ketika selesai menulis, kalau orang tuanya ada di sekitar lingkungan sekolah, selesai menulis, dia bawa nih, angkat sama tasnya semua. Mamanya yang beresin. Tapi kalau ketika nggak ada orang tuanya, dia bisa bereskan sendiri. Makanya saya minta orang tuanya tolong untuk melatih kemandirian anak ini, dijauhkan dulu lah selama jam pelajaran gitu. Supaya dengan gak ngeganggu lah istilahnya gitu ya. Jadi fokusnya tuh emang fokus buat belajar gitu ya, nggak ke orang tua. Fokus untuk kegiatan kita di kelas dengan gurunya itu. Kalau dari segi biaya gimana, Bu? Kalau dari segi biaya, jangan dijauh dulu, nanti di segmen selanjutnya tetap di Anakku Ceria. Terkait biayanya gimana nih? Tadi kan ada program yang paket komplit. Nah, gimana caranya kita supaya masuk? Apakah biayanya emang juga komplit ekonomis juga atau bagaimana dari segi biaya? Alhamdulillah untuk biaya kita termasuknya ekonomis sekali. Ekonomis sekali gitu ya. Untuk masuk pendaftaran itu kita hanya dipungut biaya untuk membeli seragam dengan buku penunjang. Hanya itu. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang tambahan lain sebagainya. Hanya itu. Berarti hanya untuk seragam dan buku penunjang. Itu pun kembali ke siswa lagi. Jadi untuk keperluan siswa. Untuk bulanannya kita tidak ada SPP. Oh, tidak ada SPP. Tidak SPP. Jadi free. Sistem kita. Oh, sistemnya bagaimana? Harian. Satu hari 2.000. Oh, satu hari 2.000. Satu hari 2.000. Mau berangkat atau tidak, satu hari 2.000 dihitung 5 hari kerja 1 minggu. Jadi 1 minggu itu 10.000. 1 minggu 10.000. 10.000. Kalau sebulan 4 minggu. Kalau misalnya dalam 1 minggu itu ketemu ada tanggal merah nih di hari Senin atau Jumat, itu masih dihitung, kecuali tanggal merahnya di hari
Sabtu. Oh, jadi emang Senin sampai Jumat itu masih tetap walaupun hari libur, kita hitungnya tetap bayar. Istilahnya kalau yang lainnya pakainya SPP bulanan ya. Kalau kita bulanannya dicicil setiap hari 2.000. Jadi nggak kerasa tuh ya Bu ya? Iya, nggak kerasa. Jadi ekonomis sekali. Ekonomis sekali. Jadi daripada buat jajan es bisa belajar pakai uang sendiri iya. ya. Okay. Bisa buat belajar. Itu sistemnya kayak menabung juga. Kita menabung untuk SPP. Oke. Jadi emang pas awal itu tidak ada uang gedung, tidak ada uang pendaftaran, hanya untuk baju dan buku penunjang saja gitu ya. Dan bayaran untuk ininya juga setiap hari gitu ya, nggak bulanan. Jadi bisa luar biasa, sangat ekonomis. Jadi nggak juga merogoh konceng mama yang harus per bulan, tapi bisa diambil dari uang jajan anak gitu ya. Iya, 2.000 buat beli es. Nah, terkait istilahnya dari segi ekonomi atau misalkan pembiasaan si anak ya Bu ya. Kadang nggak boleh jajan di sekolah, harus bawa bekal, atau emang dibolehkan memang difasilitasi ada yang boleh jualan di situ Bu kira-kira? Kita pemberdayaan untuk masyarakat juga, membuka lahan usaha untuk mereka. Jadi kalau tidak boleh jajan di luar, kasihan warga sekitar yang sedang jualan gitu kan, kasihan mereka nanti nggak ada yang beli. Akhirnya memang beberapa yang di lingkungan kita itu silakan boleh berjualan untuk anak sekolah, dalam tanda kutip aman untuk anak-anak. Aman untuk anak-anak. Berarti emang boleh, tidak apa-apa asalkan masih dipantau gitu ya Bu ya, masih dipantau. Tidak sembarangan semua jualan boleh, tapi ada yang tidak boleh. Istilahnya masih diperhatikan oleh pendidik. Nah, berbicara tentang TKK Hidayatul Sibyan Pelausan, kadang kan yang sering dipakai itu kadang media atau metode berkelompok, belajar sambil bermain, atau misalkan belajar sambil melakukan dan sebagainya. Yang paling sering digunakan sih apa Bu? Apakah kita berkelompok? Pakai semua. Pakai semua. Jadi kenapa berkelompok? Itu kan untuk membangun sikap kerjasama di setiap siswa. Itu kan kita bangun secara berkelompok. Misalnya dari berkelompok itu kita belajar dari melakukan, learning by doing gitu kan. Kita bikin praktek apa, itu kita buat secara berkelompok. Akhirnya mereka kan saling membantu. Iya betul. Itu kan kerjasama, terbangun kerjasama itu. Jadi dengan berkelompok itu ya nilai-nilai kerjasamanya gitu ya. Tapi di balik TKK Pelausan, nilai apa sih atau sikap karakter apa yang paling ingin ditanamkan di peserta didik Bu kira-kira? Kalau saya dengan guru-guru yang lain itu ingin sekali kita menanamkan itu paling utama ke akhlak. Akhlak, karena akhlak itu yang utama gitu. Kita lihat di masyarakat sekarang itu anak-anak itu sudah banyak melupakan adab-adab dan akhlak tentang baik terhadap orang tua, lingkungan, atau teman sekitarnya. Itu paling utama saya tekankan ke anak itu, ajarkan itu akhlaknya. Bagaimana ketika bertemu dengan orang tua, bagaimana ketika menghadapi teman, bagaimana ketika kita membeli, bagaimana kita memberi. Itu kan kita ini kan semua hal-hal sederhana gitu. Hal-hal sederhana dari kegiatan mereka sehari-hari itu kita ajarkan, kita tanamkan, kita biasakan bahwa kalau memberi itu harus dengan tangan kanan, kalau membeli bilang membeli, tidak boleh ibaratnya ambil barang dulu nanti itu tidak. Itu kita ingatkan lah untuk setiap hari ke anak-anak seperti itu. Iya. Betul-betul. Jadi karena hal-hal yang kecil, yang sederhana, kadang kalau misalkan melihat anak kecil yang terima kasih, minta maaf, atau kayak minta gitu tolong, tuh itu kalimat-kalimat itu tuh udah jarang kita dengarkan di anak-anak sekarang. Makanya itu saya inginkan untuk generasi kedepannya itu mereka sudah terbiasa untuk mengatakan minta tolong, terima kasih, atau maaf ketika melakukan kesalahan, atau istilahnya dari hal-hal yang dianggap sepele oleh masyarakat sekarang itu kita bangun lagi lah. Padahal yang dari yang sepele itu yang menghasilkan hal-hal yang besar gitu. Jadi karena yang kecil itulah yang kadang wah ini sopan banget anak siapa gitu Bu. Yang kecil menghasilkan yang besar itu seperti itu. Luar biasa gitu ya. Dari sopan santun adabnya itu yang
kita bangun dari awal untuk anak-anak. Berarti berangkat dari Senin sampai Jumat gitu ya. Iya. Ada 2 shift pagi dan shift siang. Bagaimana ibu manajemen itu semua? Di balik ibu juga sebagai ibu rumah tangga, ibu juga punya putra gitu ya, dan mengelola sekolah juga. Bagaimana Bu manajemen waktu ibu kira-kira? Alhamdulillah ya, kalau selama ini saya jalani semuanya mengalir saja. Jadi pagi waktu kita untuk di rumah sebagai ibu rumah tangga, ketika kita sudah di sekolah ya kita sudah berganti, bukan lagi ibu rumah tangga. Kalau anak karena lokasi sekolah juga yang tidak berjauhan dari rumah, itu masih bisa ikut kita, ikut ngajar, ikut di dalam kelas. Oh iya. Jadi ya dirasakan saja, mengalir saja, dijalani saja, mengalir. Jadinya nggak kerasa capeknya. Gitu. Ketika sudah dijalani, maka waktu itu akan mengambil posnya sendiri. Luar biasa. Suka ada komplain gak Bu, misalkan mama tuh misalkan di luar terus atau ngajar terus, sibuk terus, ada komplain gak misalkan dari? Alhamdulillah sampai hari ini anak nggak ada komplain, karena kenapa kita ngambil sekolah sampai hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu waktunya kita untuk di rumah bersama anak-anak. Gitu, jadi iya, family time lah ibaratnya. Jangan diganggu lagi sama keluarga. Nggak ada waktu untuk ini. Walaupun sepele kita main bareng di rumah atau hanya sekedar keluar ke taman gitu, udah waktu kita untuk mereka. Iya, luar biasa. Jadi manajemennya juga emang yang penting jangan kalau kita yang ngerasa capek, kadang ya capek gitu ya. Kalau capek namanya manusia pasti ada capeknya. Cuma bagaimana kita menyikapi capeknya itu. Oke. Luar biasa. Nanti kita ngobrol lebih dekat lagi dengan Ibu Desi, ngobrol seputar gimana sih Bu Desi itu orangnya gitu ya. Nanti kita ngobrol lebih dekat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anakku Ceria. Oke, Sobat Ambiar, kembali lagi di segmen Anakku Ceria. Tadi udah ngobrol panjang dari semacam pendidikan anak, terus tentang TKK Pelausan juga, tentang manajemen juga, dan sedikit tentang keseharian Bu Desi. Makanya pengen lebih dekat sekarang, Bu. Berarti Ibu itu sebagai wakil kepala sekolah semenjak berdirinya yayasan sekolah atau bagaimana? Semenjak berdirinya sekolah itu saya sudah wakil kepala sekolah. Oke, jadi sudah memanajemen dari awal gitu ya terkait berdirinya. Pas awal itu muridnya berapa Bu, sampai sekarang udah ditutup pendaftarannya gitu? Dari awal tahun 2017 itu kita punya 40 siswa. 40 siswa. Itu kita stabil 40, 39, 38, di atas 30, di bawah 40. Kemudian 3 tahun terakhir ini mencapai 50. Tahun kemarin 2021 2022 itu sampai 55. Kemudian ada yang mengundurkan diri 1 anak, jadi tinggal 54 anak. Alhamdulillah sampai terakhir kemarin di wisuda itu masih dengan jumlah 54 anak. Luar biasa, 54 anak. Itu banyak banget Bu. Makanya kita bagi-bagi jam belajarnya, ada yang jam sekian, ada yang di jam sekian, karena memang anaknya banyak. Apakah orang tua juga emang sama-sama respect dan support gitu Bu? Jadi ya mangga segimana ininya sekolah atau? Alhamdulillah mereka menyerahkan proses pembelajaran itu semuanya ke sekolah. Percaya mereka sama sekolah. Percaya, luar biasa. Dukungan orang tua juga berarti penuh ya Bu ya? Penuh. Berarti aktivitas juga penuh dari pagi sampai sore malah ya. Mantap, sekolah, malam sama keluarga, besoknya gitu lagi. Nah, gimana sih cara Ibu ketika misalkan ada nggak Ibu pernah ngerasa kalau misalkan ngerasa titik di mana saya pengen suatu hal yang baru nih, atau saya ngerasa bosan gitu, pernah nggak Bu ngerasa kayak gitu? Kalau perasaan seperti itu pasti ada. Cuma kembali lagi, ini sekolah ini tanggung jawab kita. Gitu. Kita sebagai pendidik itu ini tanggung jawab kita. Mereka itu tanggung jawab kita. Terlaksananya pembelajaran itu tanggung jawab kita. Kita tidak bisa dong meninggalkan tanggung jawab itu begitu saja. Walaupun ya kalau memang ada sesuatu yang mendesak kan kita bisa izin baik-baik dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain. Bisa saling menggantikan, saling membantu. Berarti emang ya rasa itu sih pasti ada gitu ya. Kembali lagi ke tanggung jawab lah. Tuh, tanggung jawab lah nomor 1, gimana nya supaya kita emang istilahnya mengendalikan kadang emosional kita gitu ya Bu ya. Nah berarti basic Ibu juga emang di pendidikan ya Bu ya?
Alhamdulillah. basic di pendidikan sehingga sekarang jadi wakil kepala sekolah, sesekali ngajar juga kalau emang kan ada yang ini. Terus terkait pembelajaran kepada anak di rumah, apakah emang istilahnya ibu juga sering kali menerapkan yang di rumah itu seperti di sekolah atau malah kebalikannya Bu, apa gimana? Justru yang di sekolah itu seperti di rumah. Seperti di rumah. Kita yang di sekolah itu seperti di rumah. Kita menerapkan apa yang kita terapkan kepada anak di rumah itu sama seperti mereka yang di sekolah. Berawal dari rumah, berangkat ke sekolah. Ke sekolah gitu ya. Jadi karena emang pendidikan awalnya ya di rumah, diterapkan di sekolah gitu ya. Terus alhamdulillah cocok banyak yang daftar. Oke. Nah, terkait sikap atau karakter ibu ke anak, apa sih yang emang istilahnya paling ditekankan atau paling istilahnya diterapkan kepada anak, entah atau disiplinnya kah atau misalkan agamanya kah atau bagaimana Bu? Kalau disiplin pasti kita orang tua ingin anak disiplin. Agama juga itu utama. Jadi disiplin menjalankan ibadah, disiplin ketika membagi waktunya sekolah, waktunya bermain, waktunya berada di rumah, itu saya terapkan semua. Jadi supaya seimbang gitu ya Bu ya. Ada waktunya jam sekian kamu main, tapi jam sekian kamu harus sudah di rumah. Karena jam sekian kamu waktunya istirahat. Jam sekian kamu waktunya belajar, mengerjakan PR dan lain sebagainya itu. Nah, walaupun prakteknya namanya anak-anak, mereka masih suka melebar dari waktu yang ditentukan lah. Oke. Nah, antara pembagian waktu dengan keluarga sama dengan sekolah gitu ya Bu. Mungkin ini juga kadang mudah, kadang juga susah. Nah, pernah gak sering kali Ibu istilahnya bentrok nih Bu, misalkan ada kegiatan sekolah tapi saya juga harus ada kegiatan ataupun kepentingan keluarga. Nah, Ibu menyikapi hal tersebut gimana kira-kira? Kita izin dong dengan kepala sekolah. Mana yang lebih penting? Ketika urusan keluarga itu urgent sekali, harus saya hadir, tidak bisa digantikan, ya saya harus izin. Bilang dengan kepala, dengan guru yang lain, saya di hari ini jam sekian saya izin, tidak bisa menghadiri sekolah. Oke. Jadi ya pakai prioritas gitu ya, skala prioritas. Berarti Ibu sudah punya putra? Punya putra 2. Yang paling kecil umur berapa berarti Bu? 4 tahun. Umur 4 tahun. Yang pertama? 11 tahun. Berarti lumayan ya range-nya. Ada rencana Bu buat istilahnya nambah? Alhamdulillah rencana ada, tapi belum terkabul. Oke. Berarti sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wakil kepala sekolah gitu ya, ada kalanya di mana kadang suka kebawa-bawa gitu ya Bu ya. Misalkan saya lagi di rumah tapi emang masih ada pekerjaan sekolah gitu tuh. Kadang ada tugas sekolah yang emang mungkin saja dikerjakan di rumah. Kadang misalkan apakah Ibu istilahnya memang kalau tugas sekolah ya udah di sekolah aja, atau misalkan di rumah nih belum selesai ya udah dikerjain di rumah, atau bagaimana Ibu? Kalau misalkan menghadapi hal tersebut. Saya rumah sekolah. Oh gitu. Ketika di rumah saya ibu rumah tangga, bukan guru. Ketika saya di sekolah saya guru, bukan ibu rumah tangga. Jadi itu bukan pekerjaan saya gitu kalau saya sedang di sekolah. Jadi stop sudah. Ini udah bukan jamnya gitu. Jadi stop kalau di sekolah ya udah fokus sekolah. Fokus ke sekolah. Oke, luar biasa. Emang kadang harus seperti kita itu. Harus bisa tegas dengan diri kita sendiri untuk pembagian peran seperti itu. Terakhir Ibu Desi gitu ya, sebenarnya apa terkait kesan ataupun terkait pesan yang ingin Ibu sampaikan pada Sobat Ambyar, khususnya kepada orang tua atau sama mama-mama yang emang istilahnya mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi nih ada misalkan punya putra yang emang ingin disekolahkan di TKK gitu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke Sobat Ambyar khususnya? Apa ya? Kalau untuk mau menyekolahkan silahkan. Anak itu jangan dipaksa untuk bisa. Karena anak bisa dan pintar itu ada waktunya. Ada masanya. Ada masanya. Ada waktunya anak itu bisa. Jangan dipaksakan anak itu harus bisa. Anak itu harus seperti ini, seperti itu. Berhentilah kita menjadi diktator. Keren. Berhentilah kita. Kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Enggak. Tapi tetap harus menerapkan disiplin.
gitu. Jadi semua anak itu ada masanya, ada masanya untuk bisa, untuk tanggap, untuk dewasa gitu ya. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Oke. Luar biasa, sangat terkagum saya Bu. Soalnya ya banyak peran juga, Ibu berbagai peran, terus sekarang sudah di titik sekarang wakil kepala sekolah tapi tetap bisa istilahnya bersikap dan bisa istilahnya berbagi peran dengan sangat luar biasa. Ibu Desi terima kasih banyak udah bergabung di The Ambyar, udah mampir di segmen Anakku Ceria. Semoga Ibu selalu sehat, alhamdulillah, terus selalu lancar dalam kegiatan. Amin. Oke Sobat Ambyar, mungkin itu yang disampaikan di segmen sekarang Anakku Ceria. Jadi tunggu episode-episode selanjutnya yang lebih ceria lagi khususnya. Jadi ditutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.